Real Madrid dikabarkan ikut masuk dalam perburuan bek muda Rennes. Dari Inggris, kesepakatan antara Alejandro Garnacho dan Chelsea semakin dekat. Di Italia, Victor Lindelof berpeluang reuni dengan David De Gea di Fiorentina. Sementara itu, Everton siap permanenkan Jack Grealish. Semua kabar panas dunia sepak bola, kami rangkum spesial untuk kamu, hanya di Run Sport. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan tertarik mendatangkan bek muda Jeremy Jacquet dari Rennes pada bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Jacquet baru saja menolak tawaran besar dari Al Hilal demi tetap bermain di level tertinggi. Keputusan itu membuat Madrid dan Arsenal langsung bergerak cepat untuk bersaing mendapatkan jasanya. Meski Los Blancos sudah memperkuat lini belakang dengan Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras, minat pada Jacquet dianggap sebagai investasi jangka panjang. Dengan kontrak Rudiger dan Alaba yang mendekati akhir, Jacquet diproyeksikan sebagai pilar masa depan di Bernabeu. Kesepakatan antara Alejandro Garnacho dan Chelsea semakin mendekati kenyataan. Sumber transfer menyebutkan bahwa negosiasi sudah berada pada tahap sangat maju, dengan semua pihak optimistis transfer ini bisa segera tuntas. Dalam 48 jam terakhir, Garnacho bahkan menolak tawaran besar dari klub Saudi Pro League. Sang winger berusia 21 tahun itu menegaskan bahwa Chelsea adalah satu-satunya tujuan yang ia inginkan pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea kini sedang merampungkan detail akhir dengan Manchester United, yang masih bertahan di angka 50 juta pound. Meski demikian, berbagai laporan menyebutkan kedua klub berpotensi mencapai kompromi sebelum deadline 1 September. Jika rampung, transfer ini akan menjadi salah satu perekrutan paling mengejutkan di Premier League musim panas ini. Victor Lindelof tengah bernegosiasi dengan Fiorentina untuk bergabung secara gratis setelah kontraknya di Manchester United berakhir musim lalu. Bek berusia 31 tahun itu sebelumnya direkrut United dari Benfica pada 2017 dengan harga 31 juta pound dan sudah meraih Piala FA serta Piala Carabao selama 8 tahun di Old Trafford. La Viola sempat membuka pembicaraan di awal bursa, namun Lindelof ragu meninggalkan Inggris. Kini situasi berubah setelah Fiorentina kembali dengan tawaran baru. Kehadiran David De Gea, mantan rekan setim yang sudah memasuki musim keduanya di klub, diyakini menjadi faktor penting dalam keputusan Lindelof. Selain Fiorentina, Lindelof juga sempat dikaitkan dengan Bayer Leverkusen asuhan Erik ten Hag, namun opsi Serie A kini disebut lebih realistis. Meski baru dipinjam dari Manchester City, Everton dikabarkan sudah mempertimbangkan langkah untuk mempermanenkan Jack Grealish. Winger asal Inggris itu langsung memberi dampak instan di debut penuh bersama The Toffees di Stadion baru Hill Dickinson. Performa impresif Grealish membuat manajemen Everton yakin bahwa investasi jangka panjang akan sepadan. Saat ini terdapat opsi pembelian senilai 50 juta pound, namun The Toffees berusaha menekan harga menjadi sekitar 30 euro sampai 40 juta. Situasi Grealish di City sendiri masih belum pasti. Meski ditebus mahal dari Aston Villa seharga 110 juta euro pada 2021, Pep Guardiola diyakini tak lagi menutup pintu bagi sang winger jika ada tawaran yang cocok. AC Milan dilaporkan telah melakukan pendekatan awal dengan pihak Adrien Rabiot terkait kemungkinan transfer gelandang timnas Prancis tersebut. Negosiasi sejauh ini masih sebatas dengan kubu pemain dan belum melibatkan pembicaraan langsung dengan klub pemiliknya. Pihak Milan menegaskan bahwa Ismail Benacer tidak masuk dalam rencana pertukaran. Meski Benacer sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Olympique Marseille, hal itu sama sekali tidak terkait dengan pembicaraan Milan untuk Rabiot. Rabiot sendiri saat ini berada dalam situasi yang cukup terbuka, mengingat kontraknya bersama Juventus menjadi salah satu topik hangat di bursa transfer. Milan melihatnya sebagai opsi strategis untuk memperkuat lini tengah, namun proses masih berada di tahap penjajakan awal. Juventus dilaporkan telah menolak tawaran pertama dari Nottingham Forest untuk merekrut bek sayap muda mereka, Nicolo Savona, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan Football Italia dan Sky Sport Italia, tawaran awal Forest berada di kisaran 11 euro sampai 12 juta, namun Juventus langsung menolaknya.
Si nyonya tua dikabarkan hanya akan mempertimbangkan jika ada proposal sekitar 18 juta euro. Meski tawaran awal ditolak, pembicaraan antara kedua klub masih berlangsung. Nottingham Forest masih berpeluang menaikkan nilai penawaran sebelum jendela transfer ditutup. Sementara itu, Juventus harus menimbang apakah akan tetap bersikeras dengan bandrol tinggi atau menunjukkan fleksibilitas untuk melepas pemain berusia 22 tahun itu. Keputusan dalam beberapa hari ke depan diprediksi akan sangat menentukan arah masa depan Savona. FC Porto tengah menanti keputusan Arsenal dalam 24 hingga 48 jam ke depan terkait proposal senilai 26 juta euro untuk merekrut Jakub Kiwior. Bek asal Polandia itu memang tidak ikut dalam perjalanan Arsenal malam ini karena masa depannya masih belum jelas. Semua tergantung pada keputusan internal klub London tersebut, apakah akan melepasnya atau tetap mempertahankan sebagai pelapis di lini belakang. Situasi ini juga berkaitan erat dengan rencana Arsenal mendatangkan bek baru. Kabarnya, The Gunners masih dalam pembicaraan dengan Bayer Leverkusen mengenai transfer Piero Hincapié. Apabila kesepakatan untuk Hincapié tercapai, peluang Porto mendapatkan Kiwior semakin terbuka lebar. AS Roma dan Chelsea dijadwalkan melakukan pembicaraan langsung terkait masa depan Tirique George. Chelsea sendiri lebih menyukai opsi penjualan permanen untuk winger muda mereka, namun dengan tambahan klausa penjualan kembali, sell-on clause, yang besar. Hal ini menjadi strategi The Blues untuk tetap mendapatkan keuntungan finansial di masa depan jika sang pemain berkembang pesat. Roma saat ini sudah berada dalam tahap pembicaraan baik dengan pihak klub maupun perwakilan pemain. Giallorossi menilai Tirique George bisa menjadi investasi jangka panjang untuk lini serang mereka, apalagi proyek pengembangan pemain muda tengah digencarkan di Olimpico. Sementara itu, belum ada perubahan terkait masa depan Jadon Sancho pada bursa transfer kali ini. Gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan, dilaporkan ingin menutup karirnya di Serie A. Pemain berusia 34 tahun itu disebut telah ditawarkan ke Inter Milan dan Juventus oleh agennya. Menurut laporan Tuttosport, respons kedua klub berbeda. Inter Milan menolak tawaran tersebut karena fokus membangun skuad dengan pemain muda. Sementara itu, Juventus belum menutup pintu, dan masih mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan ex-Borussia Dortmund itu. Gundogan bahkan dikabarkan siap memangkas gajinya serta menyebar sisa kontraknya di City agar transfer bisa terwujud. Dengan karir gemilang di Bundesliga, Premier League, dan La Liga, Gundogan kini berambisi merasakan atmosfer sepak bola Italia sebelum gantung sepatu. Menjelang penutupan bursa transfer, West Ham United dilaporkan melakukan manuver mengejutkan untuk merekrut gelandang Tottenham Hotspur, Jes Bissouma. Kekalahan telak 5-1 dari Chelsea membuat lini tengah The Hammers disorot. Graham Potter pun mengincar Bissouma, pemain yang pernah ia latih di Brighton, untuk memberi energi baru di sektor tengah. Di Spurs, masa depan Bissouma mulai diragukan sejak kedatangan Thomas Frank. Sang gelandang internasional Mali bahkan absen dalam 2 laga awal Premier League, dan klub disebut siap melepasnya dengan harga sekitar 25 juta pound. Selain West Ham, klub Turki seperti Fenerbahce dan Galatasaray juga menaruh minat. Namun kedekatan Potter dengan Bissouma bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi. Bek kiri Real Madrid, Ferland Mendy, diperkirakan baru bisa kembali bermain pada akhir September, menurut laporan Marca. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera sejak April dan sempat gagal memenuhi target comeback di awal musim. Selama masa absennya, posisi bek kiri Madrid kini ditempati Alvaro Carreras, yang tampil menjanjikan, serta Fran Garcia yang bersinar di Piala Dunia antar klub. Kondisi ini membuat persaingan Mendy semakin sulit. Mendy kemungkinan masih akan absen melawan Mallorca, Real Sociedad, dan Espanyol, dengan peluang kembali saat laga tandang melawan Levante, atau dalam derby Madrid. Meski bertekad untuk bertahan dan bersaing merebut tempat utama, catatan cedera Mendy cukup mengkhawatirkan. Musim lalu ia absen 142 hari dan melewatkan 23 pertandingan, sementara totalnya sudah lebih dari 560 hari cedera sejak bergabung dengan Madrid. PSV Eindhoven dilaporkan telah melakukan kontak untuk merekrut Mehdi Taremi dari Inter Milan dengan status pinjaman.
Striker asal Iran itu tidak masuk dalam rencana Christian Chivu setelah hanya mencetak 3 gol dari 43 laga musim lalu. Inter pun siap melepasnya, bahkan secara cuma-cuma. PSV menargetkan Taremi sebagai pengganti Luuk de Jong yang baru bergabung ke FC Porto. Faktor Liga Champions diakini bisa meyakinkan Taremi untuk memilih Belanda, meski ia juga diminati Leeds, Fulham, Botafogo, dan Flamengo. Sejauh ini, PSV baru berbicara dengan perwakilan pemain dan belum mengajukan tawaran resmi ke Inter. Kesepakatan antara Real Madrid dan Olympique Marseille untuk Dani Ceballos dilaporkan sudah sangat dekat setelah pembicaraan baru dalam 5 jam terakhir. Kedua klub kini tengah merampungkan detail akhir mengenai kesepakatan pinjaman dengan kewajiban membeli. Jika semua berjalan sesuai rencana, Marseille berharap bisa segera meresmikan transfer Ceballos dalam waktu dekat. Crystal Palace dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Villarreal untuk mendatangkan winger muda Spanyol, Yeremy Pino. Kesepakatan bernilai 30 juta euro plus add-ons itu berpotensi menjadikan Pino sebagai pemain termahal The Eagles, melampaui rekor transfer Christian Benteke, 27 juta pound, 2016. Pino sudah memberikan lampu hijau dan menyetujui kontrak jangka panjang bersama Palace. Proses kini tinggal menunggu tes medis sebelum resmi diumumkan sebagai pemain baru di Selhurst Park. Newcastle United masih berupaya keras untuk mengamankan tanda tangan striker Wolves, Jørgen Strand Larsen, meski tawaran awal sebesar 50 juta pound telah ditolak. Wolves sendiri enggan melepas sang penyerang, namun The Magpies terus mencari solusi transfer antar klub sebelum bursa ditutup. Manajer Wolves, Vitor Pereira, menegaskan bahwa untuk saat ini Strand Larsen tetap pemain mereka. Setiap pemain punya harga. Ia tidak akan memaksa pindah, tetapi dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, ujarnya. Dengan deadline semakin dekat, situasi transfer Larsen dipastikan akan menjadi salah satu saga panas di akhir bursa. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.